Fi duburi kulli sholatin. Waalaikumsalam, silahkan. Dan di setiap selesai sholat, mau fardu mau sunnah, entah fardu ataupun entah sunnah, selesai sholat, beres sholat, belum ngobrol yang lain-lainnya, belum kita berubah dari tempat duduk kita. Kalau posisi duduk sih mungkin tidak masalah berubah ya, tapi tempat duduknya masih di situ. Karena di dalam riwayat yang lain, dalam riwayat yang sahih, bahwasannya malaikat Allah akan mengucapkan Allahumma gfirlahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampuni dia, Allah rahmati dia, ya Allah. Kepada siapa? Orang yang menunggu waktu sholat atau orang yang selesai sholat tapi belum berpindah ke tempat yang lain dan belum berbicara tentang pembahasan dunia. Jadi alangkah sangat baiknya kalau kita selesai sholat masih bisa wiridan, masih bisa doa. Wiridan langsung doa, bagus. Wiridannya selesai doa, tidak apa-apa sambil berkegiatan untuk bekerja, tidak apa-apa. Jadi sambil bekerja, zikir dalam qalbu. Karena alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yang berzikir kepada Allah qiyaman sambil berdiri, wa qu'udan dan sambil duduk, wa 'ala junubihim dan sambil tidur-tiduran, rebahan. Jadi zikir pada saat-saat seperti ini semuanya baik. Dan teruslah berzikir karena kata Allah dalam hadits qudsi, ana ma'abdi idza dzakarani. Aku akan menaungi hambaku selama hambaku mengingatku. Terus yakinlah kalau kita terus mengingat Allah, Allah akan senantiasa menaungi kita sambil kita bekerja dalam qalbu sholawatan. Karena sholawat itu ternyata diperintahkan Rasul dan bisa menjadi solusi berbagai masalah. Kata baginda Rasul, ini ada dalam kitab Afdhalus Shalawat ala Sayyidis Sadat. Akthiru minas sholati alayya. Perbanyaklah sholawat kepadaku. Perbanyak oleh kalian sholawat kepadaku. Fa innaha takshiful humuma wal humuma wal kuruba. Karena memperbanyak sholawat kepadaku mampu mengurai tali ikatan kehidupan yang sulit, mampu menghilangkan permasalahan-permasalahan hidup. Galau. Galau. Saya bilang tadi istri saya tuh senang kalau lamnya saya itu paseha seperti ini ya. Ala buta hijau. Ngel ala buta hijau mah. Galau, kesedihan bisa ternyata dengan mudah terlepas dengan memperbanyak salat kepada Rasul. Wa takfirul amwal, dan bisa memperbanyak harta. Bahkan saya mau ijazahkan sholawat paling simpel saja. Ini sholawatnya para malaikat dan sholawat para nabi terdahulu untuk Nabi Muhammad. Sholawat simple disebut sholawat asliyah, sholawat pertama kali. Nah, redaksi sholawat yang paling pertama, sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Sehari semalam kalau bisa minimal 1000 kali. Sambil di jalan, sambil belanja, sambil kerja bisa. Bagaimana bila lebih dari 1000 kali? Lebih baik. Kalau ternyata kurang, yang penting istiqomah baca sholawat. Itu aja, memperbanyak. Ajas dukung. Dan ini pakaian saya. Ini pakaian saya. Jadi saya punya pakaian wiridan rutin yang dari dulu sampai sekarang, dan sudah dijazahkan ke ribuan orang. Semakin banyak yang merasakan fadilahnya. Jadi istighfar 1000 kali, astagfirullahaladzim 1000 kali sehari semalam, sallallahu ala Muhammad 1000 kali sehari semalam, hasbunallah wa ni'mal wakil. Enggak usah dilanjutkan, segitu saja. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, 450 kali sehari semalam. Waktunya kapan? Bebas. Mau ba'da sholat boleh, mau waktu-waktu luang, saya waktu luang nih, wudu kemudian wiridan boleh. Sambil kerja juga boleh. Sambil ngepel boleh. Sambil jengking boleh, Bu. Iya, kalau mau ngepel kadang ada yang jengking gitu kan. Masya Allah, tahu jengking? Kayak gitu lah. Boleh, silahkan. Jadi ini sudah saya rasakan. Kalau ibu punya harapan supaya terhindar
ataupun bisa keluar dari permasalahan-permasalahan perekonomian. Gampang, sangat mudah bagi Allah. Terus terang, saya tuh dulu orang yang makan daun-daunan, makan ubi-ubian, makan rumput. Saya 8 tahun gak makan nasinya juga. Susah hidup. Tapi ini dari mulai bujangan, dari sejak bujangan saya amalkan. Allah berikan jalan keluar. Kalau selalu yang di mindset kita adalah perekonomian, itu gampang sebetulnya. Dan saya rasakan itu. Allah memberikan kemudahan. Kadang saya di jalan begini, lagi pakai mobil umum dulu, ngelihat ada mobil sedan bagus, ada salah satu merek, saya pengen mobil itu deh bagus. Kesampaian, dapat, begitu. Kemudian ada yang keluar yang lebih baru lagi, pengen yang itu, dapat lagi yang baru. Kemudian karena mobilnya sedan, sekarang banyak jalan-jalannya kok, ya polisinya pada tidur, repot begitu kan, jarak jauh, pengen mobil yang agak gedean. Teman saya punya mobilnya agak tinggi, saya nanya sekian harganya, merek Mazda. Saya ini aja deh, enak kayaknya nih, kayak si Arfi begitu. Ada rezekinya, belinya cash lagi. Duit dari mana gak ngerti juga saya. Nah, asalnya saya mau minjam kok. Saya mau minjam ke Haji Ibnu, kata Haji Ibnu, sudah nggak apa-apa Bu ya, ini mau berapa? Kayaknya harganya sekian. Ya nggak apa-apa sob. Gitu. Saya diam selama 2 minggu nggak ngasih kabar. Beliau datang, gimana Bu ya, jadi enggak? Enggak, kenapa? Beli cash kata saya. Loh, aku beli cash. Ada saja, nggak ngerti, saya juga nggak ngerti. Lawang hajian saya itu, daftar hajian kuota untuk 2 orang. Pakai dana talangan dulu untuk dapat kuotanya. Baru punya tabungan per orangnya satu orang, saya 1.500.000, istri 1.500.000. Sedangkan dana talangannya 22.500.000 per orang. Jika dalam 3 tahun tidak terlunasi, maka kuota ini akan hangus untuk kami, diberikan pada yang lainnya. Sehingga sampai 3 tahun sudah selesai, uang tabungan yang 1.500.000 mungkin sudah terpotong dengan ujroh di bank syariah. Aduh, udah mah kurang, lunas kagak. Dapat panggilan, surat penalti. Nanti hari Senin, datangnya hari Jumat nih. Hari Senin kalau tidak dilunasi, sudah bablas angin ya, hangus. Harus sudah 3 tahun. Cuma nangis yang saya bisa sama Gusti Allah. Ya Rabb, jika memang hamba ini pantas untuk datang memenuhi panggilanmu, maka mudahkan hamba. Itu saja, nangis. Saya nggak berani ngomong sama jamaah, saya nggak biasa begitu. Minta apa lagi? Malu buat saya. Nunggu dikasih aja lah. Nunggu yang ngerti aja gitu. Iya, ngerti ya, biar benar-benar. Masya Allah. Tapi saya nggak berani gitu. Mereka nggak tahu saya sudah daftar haji, nggak tahu. Yang tahu juga nggak ada yang peduli juga tuh. Ada yang tahu tapi nggak peduli juga tuh. Nggak ada yang berupaya, Beb, nanti sama Umi biar saya yang melunasin kurang apa sudah lunas apa belum. Nggak ada yang nanya begitu, sudah. Anak saya juga enggak. Nah, akhirnya nangis dan nangis. Geber sholawat, istighfar, hasbunallah wa ni'mal wakil. Sholawat sehari pada saat itu menjelang hari Senin, sholawat sehari 20.000. Sholawat itu 20.000. Masya Allah. Sholawat yang diperbanyak. Istighfaran 1.000 tetap, ini yang lainnya 450. Bahkan yang hasbunallah wa ni'mal wakil saya baca 4.500. Itu ada keanehan luar biasa. Hari Senin jam 10, ya kami mau ke sana, mau ke bank syariah, konfirmasi sudahlah, gimana dapat atau lihat dulu ada di rekening barangkali. Tapi saya yakin saya nggak pernah setoran gitu loh. Saya yakin saya nggak pernah setor, sama istri juga nggak pernah setoran. Tapi di rekening bank syariah kami, yang memang daftarnya pakai itu kan, itu ada uang 40 juta lebih. Pokoknya cukup untuk memenuhi kuota 2 orang yang tadi. Bayarlah semuanya. Jam 10, nangis, Masya Allah, ini duit dari mana? Saya cek kan di bank, saya cek, ini dari mana, ada yang transfer? Gak ada. Dan memang itu rekening cuma untuk daftar hajian. Jadi bukan untuk nabung, bukan untuk apa-apa, gak ada yang tahu. Sudah selesai daftar, sudah disimpan saja berkasnya gitu sama saya.
Waktu itu ada duit masuk cukup untuk memenuhi. Berarti kan istri 22,5 juta, saya 22,5 juta. Itu 40 juta lebih itu ada di rekening. Itu duit asli ya? Duit asli. Duit asli. Tapi saya kan gak ngeliat uangnya, cuma ngeliat nominalnya saja. Pas ngeprint gitu lah, di print. Ini ada dananya katanya. Ini ya akhirnya ditarik kan, auto debit. Tadinya kami mau tutup saja, sudahlah terserah. Ini mau laporan gitu, mau selesai saja lah sudah. Justru ternyata ada duit. Ada duit. Nah ini uangnya kan ada dananya katanya. Oh gitu, berapa sekian? Cukup. Ya sudah, tarik saja terserah begitu. Selesai. Dan ternyata sisanya 1.400.000 lagi per rekening sampai sekarang. Nggak diopenin, nggak apa-apa. Nggak ngerti saya, pokoknya sudah selesai hajian. Saya berangkat 2017 sama istri. Sampai sekarang kita nggak ke bank itu lagi karena memang buat daftar haji doang. Tapi waktu terakhir itu di perinan itu ada 1.500.000 setiap rekening. Berarti itu uang yang pertama kali kami setor. 1.500.000 padahal sudah dipotong ujung kan 1 juta masuk lagi. Duit dari mana itu? Dari Allah. Hal-hal yang aneh. Mobil tiba-tiba yang tadinya mau minjam ada uang bisa beli cash ratusan juta. Beli cash. Jadi aneh, banyak yang aneh. Inilah hadza min fadli rabbi. Gusti Allah tuh kaya. Gusti Allah tuh kaya. Ya semuanya milik Allah Ta'ala. Cuma kitanya aja kan yang gak yakin. Saking saya nantang keyakinan saya sendiri begitu. Saya nantang keyakinan. Ya Allah, doa nih doa. Saya minta mobil yang tinggi, minta mobil. Ditentukan nama mobilnya sama warna-warnanya dan yang terbaru kata saya. Saya minta mobil warna Pajero yang terbaru, yang warna hitam, yang terbaru, yang paling baru. Komplit beneran begitu. Dan saya nawar banget. Saking saya ingin menguji keyakinan, begitu loh. Dan saya pengen nomornya inisial saya. Nomor ini ya, plat mobilnya ingin inisial saya. Kesampaian. Alhamdulillah. Komplit. Ramadan ini. Ramadan sudah mau lebaran gitu. Dan itu pada saat di dealer, waktu itu warna hitam satu-satunya. Setelah itu stop dulu warna hitam dikeluarkan karena warna yang lainnya masih banyak. Kebetulan kalau pas menjelang lebaran kan banyak yang mau. Barangkali ini laku dulu yang warna-warna yang lainnya. Tinggal satu-satunya saya ambil sudah. Ternyata juga plat nomornya aneh. Kebetulan saya pas ulang tahun ada jamaah bikin plat nomornya SSA 554 Said Saif Alwi. Tanpa belakang lagi. Tuh. Jadi apa yang kita minta kepada Allah sebetulnya Allah mengijabah. Cuma kadang ijabahnya Allah dinantikan tergantung kapan kita butuhnya. Karena sebetulnya Allah lebih tahu kapan kita sangat butuh. Kalau sekarang sangat ingin. Beda antara sangat ingin dengan sangat butuh. Nah Allah akan memberikan pada saat sangat butuh.